Selamat sore Tribuners, dapat disampaikan seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan bernama Valen Alexi Tamboto, usia 24 tahun, dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pembunuhan di Republik Armenia pada Rabu 15 Juli 2026 yang lalu. Tribuners, korban ditemukan di kamar mes ataupun hotel tempat menginap dalam kondisi yang mengenaskan, di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh, tangan, kaki, serta mulut terikat dengan lakban dan tubuh bersimbah darah. Tribuners, peristiwa ini pun kemudian mengundang rasa penasaran oleh warga media sosial, dan terlebih lagi Tribuners, hingga saat ini untuk proses pemulangan jenazah masih terkendala karena masih dilakukan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Pihak keluarga Valen Alexi Tamboto, warga negara Indonesia atau WNI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, hingga kini masih menanti kepulangan jenazah almarhum dari Republik Armenia. Almarhum Valen diduga menjadi korban pembunuhan. Ia ditemukan di hotel tempatnya menginap dalam kondisi mengenaskan. Berdasarkan informasi yang diterima pihak keluarga dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI, tangan, kaki, serta mulut korban terikat lakban dan tubuhnya bersimbah darah. Hingga kini jenazah Valen masih berada di Armenia sambil menunggu proses pemulangan ke Indonesia. Pihak keluarga juga masih menunggu kepastian dari pemerintah terkait proses pemulangan jenazah serta perkembangan penanganan kasus tersebut. Ibu korban Ita mengaku terpukul atas kepergian putra sulungnya itu. Menurut informasi diterima keluarga, peristiwa itu terjadi pada Rabu 15 Juli 2026 di salah satu hotel di Armenia. Keluarga menduga kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 250 juta. Mereka memperoleh informasi korban diduga sempat diajak membawa kabur uang perusahaan namun menolak. Adik korban Arnold Tamboto mengaku masih sempat berkomunikasi dengan sang kakak melalui aplikasi Telegram pada dini hari sebelum kabar duka tersebut diterima. Ia mengaku percakapan terakhir berlangsung seperti biasa tanpa ada tanda-tanda yang mencurigakan. Tahan dulu deh. Bisa di zoom sedikit. Begini. Nah, apa yang paling besar? Ini dia saat di mana? Saya tidak tahu ini di mana. Saya dapatkan ini dari Pak Arno, gimana sih Pak kronologi awal dapat kabar kematian keluarganya? awal dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Tapi dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Nah, sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu dia rest day. Tapi ini bukan hal yang biasa saja menurut mereka, karena kenapa tidak keluar? Dia coba ketok katanya, tidak ada jawab. Mereka masih berpikir mungkin sedang istirahat. Mereka menunggu sekitar jam 3, mereka menunggu di kantin, tidak ada juga. Biasanya anak ini ada di kantin, makan, duduk. Nah, mereka coba inisiatif kembali ke kamar, ketok-ketok, masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar itu. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi kaku. Dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban, dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. ada luka nggak?
kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Saya ya shock ya, karena malam waktu jam 1:30 malam tanggal 15 dini hari itu saya masih ada komunikasi dengan kakak saya. Oh, masih komunikasi, masih komunikasi. WhatsAppan ya? Itu Iya, pernah masih. cerita sesuatu Pak? Iya. Kalau cerita ada masalah, dia tidak pernah bilang ada masalah tentang lingkungan kerjanya ya. Tapi dia hanya bilang memang dia pengen pulang ke Indonesia. Oke. Dia cuma bilang begitu. Tapi dia tidak pernah cerita kalau ada masalah apa di sana. Dan ya setelah saya coba cari-cari lagi informasi tambahan dari rekan-rekan kerjanya, mereka bilang setelah mereka dengar, mereka bilang dari beberapa informasi itu dari terduga pelaku ya, mereka ada upaya untuk penggelapan dana perusahaan. Namun kakak saya mereka ajak untuk ikut terlibat, Namun menolak. untuk ikut terlibat, dan informasinya kakak saya menolak. Nah, ada kemungkinan besar itu diduga juga menjadi motif utama mereka lakukan itu. Tapi ya memang ya, saya masih berupaya juga cari informasi resmi dari pihak di sana supaya memang ini berita yang saya keluarga dapatkan juga bisa benar-benar valid ya, khususnya tentang jenazah itu. Nah, kami jujur kami minim informasi tentang jenazah itu. Tapi dari informasi yang kami dapatkan, mereka semua bilang bahwa itu memang jenazah kakak saya. Tapi ada foto-foto yang dikirim ke keluarga. Bukti bahwa itu kakaknya. Sampai sekarang itu tidak ada. Dan kami juga sudah dibantu ya dari pihak KBRI, kami sudah hubungi. Hingga sekarang pihak KBRI memang belum bisa dapat akses untuk langsung menemui jenazah juga. Pada hari kemarin mereka baru mengirimkan semacam menyurat untuk meminta akses dari otoritas sana. Emang kakaknya kerja apa di sana? Dia kerja di bidang marketing IT konsultan. Sudah berapa lama? Kurang lebih di sana itu 3 bulan. Itu tempat yang ditemukan memang mes atau hotel atau gimana Pak? Tempat yang ditemukan itu mes tempat tinggal mereka yang perusahaan pakai untuk Tempat tinggal. mereka kerja tinggal. Pak, kira-kira dari keluarga sendiri apa yang diharapkan oleh Ya, terutama dari keluarga ya, saya, orang tua, keluarga inti dan keluarga jauh, kami semua sangat berharap dari pemerintah juga bisa menaruh perhatian, bantu kami bagaimana caranya kami bisa ketemu lagi dengan jenazah kakak saya, jenazah keluarga kami, supaya kami bisa ketemu untuk terakhir kalinya, kami bisa makamkan dengan cara yang layak. Dan ya yang kedua mungkin memang pasti kami berharap pelaku-pelaku ini bisa dapat hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau informasi di sana, apakah pelaku sudah ditangkap gimana Pak? Itu informasi masih simpang siur ya. Tapi beberapa informasi yang saya dapatkan, ada 6 orang terduga pelaku yang sudah diamankan. Dan ada 1 orang terduga pelaku yang kabur dari sana. Itu dari mana? Orang Itu dari Indonesia atau rekan-rekan kerjanya. orang Indonesia sama Indonesia? Oke, Pak, berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, Pak. Kakaknya ini anak pertama. Dia anak pertama, saya anak kedua. Masih bujang. Ya, Masih bujang. Kakak. ya betul, dia masih kecil. Oke, kalau kenangan atau memori terakhir dengan Atau di mata kakaknya sendiri keluarga. gimana? Ya. Kalau Apa yang secara memori terakhirnya? saya pribadi memang kalau bertemu kakak saya suka ganggu dia, dan ya dia tipe orang yang memang hanya besar di mulut saja, tapi dia sangat sayang sama saya. Dia bisa dibilang sekarang adalah tulang punggung keluarga, karena dia yang selalu bantu ekonomi keluarga di rumah. Dia yang selalu bantu ekonomi keluarga di rumah. Saat ini bagaimana persiapan dari keluarga sendiri? Ya, dari kami sendiri pun karena kami masih minim informasi mengenai jenazah, kami coba melapangkan dada juga ya untuk ya berpikir ke depan sewaktu-waktu jenazah sudah bisa dikirimkan ke sini, kami coba mempersiapkan beberapa apakah mungkin prosesi rumah duka dan penguburannya di mana, itu yang sedang kami persiapkan pelan-pelan. Terakhir dari KBRI apa yang Informasinya. disampaikan? Informasi terakhir dari KBRI kemarin kami komunikasi, mereka baru mencoba untuk menyurat ke otoritas Armenia bagaimana mereka bisa mendapat akses dari sana.
Tapi untuk saat ini semua keluarga di Makassar yang berkumpul ya di sana. Untuk saat ini iya, keluarga inti untuk saat ini ada di Makassar. Itu kenapa Pak? Apakah kami yang menunggu informasi? Yang pertama memang beberapa dari kami memang stay di sini, dan yang kedua memang mereka semua berkumpul di satu tempat untuk berharap Saling menguatkan, informasi dari ya. Termasuk menenangkan juga ya. Iya, saling menghibur, betul sekali. Pasti kamu sendiri di sana, nah, itu kan pasti yang ingin ditahu dan Itu beliau di Kita mirip sekali loh. Ini di mana ini Pak? Ini lokasinya ini ada di Biri. Baik Tribuners, itulah tadi laporan terkait dengan informasi dari kasus tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang meninggal dunia diduga akibat pembunuhan, dan hingga saat ini pihak keluarga sendiri masih menunggu proses pemulangan jenazah Tribuners. Demikian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kecamatan Moncoloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.